Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Paradigma Desktop ke Ubiquitous dan Mobile akan mempresentasikan materi dari kelompok kami. Sebelum itu, perkenalkan saya Siti Aisyah dengan NIM S1S123017. Perkenalkan, nama saya Nurul Sulaiman dengan NIM S1S123035. Perkenalkan, nama saya Ucap Umar Tondang dengan NIM S1S12319. Perkenalkan, nama saya Arima Maksina Tandung dengan NIM S1S12307. Baik, kita masuk kepada evolusi teknologi informasi. Pada awalnya, teknologi informasi didominasi oleh sistem mainframe yang besar dan juga mahal, di mana sistem mainframe ini hanya digunakan oleh perusahaan besar dan juga lembaga pemerintahan, sehingga pengguna terpaksa mengandalkan terminal yang terhubung langsung oleh mainframe, yang dimana interaksi menjadi terbatas dan juga tidak fleksibel. Nah, sekarang kita masuk ke materi perubahan paradigma dari desktop ke Ubiquitous dan mobile. Transformasi ini dimulai pada tahun 1970-an dengan penemuan transistor terlebih dahulu dan pengembangan mikroprosesor yang memungkinkan pembuatan komputer pribadi atau yang dikenal sekarang yaitu PC, yang sering dibawa kemana-mana, yang dapat lebih mudah dibawa kemana-mana. Nah, komputer desktop menjadi lebih kecil, terjangkau, dan mudah diakses, memberikan pengguna kontrol lebih besar atau atas aplikasi yang diprosesnya. Nah, selanjutnya saya masuk ke komputasi mobile dan Ubiquitous. Pada akhir 1990-an hingga awal tahun 2020-an, paradigma baru muncul dengan komputasi mobile. Beberapa faktor penyebabnya meliputi yang pertama yaitu kemajuan teknologi jaringan, kecepatan internet, peningkatan kecepatan dan munculnya teknologi Wi-Fi pada komputasi mobile memungkinkan akses informasi yang lebih cepat dan mudah dari lokasi manapun. Nah, yang selanjutnya, konektivitas global. Pengguna dapat terhubung secara real time dengan data dan aplikasi yang digunakan. Selanjutnya itu perkembangan perangkat mobile. 1. Probabilitas. Smartphone dan tablet dirancang untuk mudah dibawa, memungkinkan akses informasi di mana saja. Yang kedua yaitu antarmuka intuitif, yaitu antarmuka pengguna yang ramah memungkinkan interaksi cepat dan mudah dengan aplikasi. Yang ketiga yaitu aplikasi multifungsi. Banyak aplikasi dirancang untuk berbagai fungsi, membuatnya menarik dan praktis bagi pengguna. Selanjutnya itu ada cloud computing. Yang pertama yaitu penyimpanan dan pemrosesan data. Data dapat disimpan dan diakses dari cloud, mendukung kolaborasi dan berbagai informasi yang lebih efisien. Yang kedua yaitu fleksibilitas. Pengguna dan perusahaan dapat menyesuaikan kapasitas menyimpan sesuai kebutuhan tanpa investasi besar. Selanjutnya yaitu keempat, desain responsif. Untuk pengalaman konsisten, aplikasi dan situs web dirancang untuk beradaptasi dengan berbagai ukuran layar untuk memastikan pengalaman pengguna yang lancar. Yang kedua, fleksibilitas penggunaan. Pengguna dapat beralih antara perangkat tanpa kehilangan akses ke aplikasi atau informasi. Lalu untuk dampak transformasi tersebut itu sangat signifikan dalam berbagai aspek kehidupan. Pertama, dari cara bekerja. Model kerja fleksibel seperti remote working menjadi lebih umum dan memungkinkan kolaborasi tim di lokasi yang berbeda. Yang kedua, komunikasi. Aplikasi komunikasi yang dapat diakses di perangkat mobile meningkatkan interaksi real time dan kolaborasi. Dan untuk yang ketiga dan yang terakhir, kehidupan sehari-hari. Teknologi menjadi bagian integral dari rutinitas harian dengan aplikasi yang mendukung berbagai aspek mulai dari perbankan hingga kesehatan. Dapat disimpulkan, transisi dari desktop ke komputasi Ubiquitous dan juga mobile itu mencerminkan evolusi komputasi yang sangat signifikan, di mana awalnya desktop terbatas pada lokasi tertentu dan hanya dapat diakses oleh lokasi-lokasi tertentu juga.
Akan tetapi dengan kemajuan perangkat yang mobile seperti smartphone dan juga tablet, ini meningkatkan aksesibilitas dan juga referensi dari pengguna. Computing ini juga memungkinkan penyimpanan yang akses data secara fleksibel, serta mendukung kolaborasi tanpa infrastruktur yang besar. Desain responsif dan juga memastikan pengalaman pengguna yang konsisten di berbagai perangkat. Nah, serta memvalidasi model kerja, fleksibilitas dan juga komunikasi real time yang menjadi bagian integral dan juga memungkinkan dalam kehidupan sehari-hari.